Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan bahas cuman modul 6 aja mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kalau bikin bisnis itu kita juga ketika pertama kali mendirikan, terutama kalau misalnya mau mendirikan perusahaan manufaktur atau yang perusahaan yang besar, itu harus melihat kondisi lingkungan. Jangan sampai nanti dengan adanya perusahaan kita terus lingkungan misalnya jadi tercemar. Atau juga kayak misalnya mau mendirikan sebuah mall tapi tidak diperhitungkan kira-kira lahan parkirnya seperti apa, atau nanti apakah posisi mall itu nanti akan menyebabkan kemacetan atau enggak. Nah, itu semua harus diperkirakan di analisis mengenai dampak lingkungan ini. Di sini ini eksternalitas. Ini kan kemarin sudah kita bahas kan, eksternalitas itu muncul dalam bentuk produk ikutan atau sampingan. Jadi hal-hal di luar kendali kita. Jadi nggak sengaja tiba-tiba ada. Ini juga nggak bisa diperdagangkan ya, kayak misalnya isu-isu yang kayak kemarin kita ternyata pendirian ruko itu ternyata menyebabkan banjir. Nah, itu kan hal-hal di luar kendali kita, tapi sebenarnya bisa diperkirakan. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi, itu juga bisa. Nah, ini hakikat dari AMDAL. Ada AMDAL, ada ANDAL ya. Kalau ANDAL itu analisis dampak lingkungan, sedangkan kalau AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi yang satu pakai N, yang satu pakai M. Ini kebetulan mama saya tuh mempunyai sertifikat ini, AMDAL sama ANDAL. Dulu pernah ikut semacam kursus gimana untuk melakukan penilaian ANDAL sama AMDAL. Jadi memang ada kursusnya secara khusus kalau mau dapat sertifikat. Jadi nanti bisa semacam ahli mengenai hal ini. Mungkin kalau mbak-mbak tertarik bisa cari info apa ada kursus, maksudnya buka kayak semacam bukan sertifikasi ya, nanti ya bisa sih kayak sertifikasi, maksudnya habis ikut kursus itu terus dapat sertifikat, jadi maksudnya bisa memiliki kewenangan untuk melakukan AMDAL itu tadi. Jadi kalau yang ANDAL yang pakai N, hanya analisis dampak lingkungan, itu kajian secara cermat mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Sedangkan kalau AMDAL itu hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi AMDAL itu lebih rinci, lebih lanjutan dari ANDAL itu tadi. Jadi kan kalau ANDALnya kan kajiannya, AMDALnya itu hasil, sudah berupa hasilnya seperti apa dan nanti berhubungan dengan pengambilan keputusan. Jadi apa misalnya kira-kira apa yang kurang baik dari adanya perusahaan ini, apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang nggak baik terjadi gitu. Terus habis itu ini tujuan dan sasaran AMDAL ini untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan itu layak lingkungan. Ya itu tadi, jangan sampai dengan adanya perusahaan kita misalnya tadi jadi banjir atau terjadi kemacetan, atau misalnya selamat malam, apa mas, atau misalnya pembuangan limbah kita tidak sesuai, atau mungkin pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan di dekat kita jadi mati, kan bisa mungkin kena polusi atau kena limbah itu tadi. Nah, itu diusahakan hal-hal tersebut jangan sampai terjadi, makanya ada yang namanya AMDAL ini. Terus alasan dilakukan AMDAL ini, undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian, ya supaya lingkungan kita tidak rusak. Kan kalau kayak misalnya lingkungan kita sudah rusak, di mana-mana bisa banjir, di mana-mana bisa, misalnya kan kayak di Kalimantan itu kan hutan itu kan termasuk jantungnya dunia mah. Itu penghasil oksigen terbesar kan di Kalimantan itu. Nah, andai kata dia kayak kebakaran hutan itu yang sampai parah, otomatis kan pohon-pohonnya jadi berkurang, bahkan mungkin bisa habis. Nah, kalau gitu suplai oksigennya kan kurang. Kita sebagai manusia juga membutuhkan oksigen. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus dilindungi, soalnya untuk keberlangsungan hidup
turunan kita kan nggak mungkin sampai kita terus habis. Kalau misalnya lingkungan sudah nggak bagus, kira-kira kita bisa tinggal di bumi lagi atau enggak? Kan nggak mungkin. Ya misalnya juga ozon itu kalau sekarang sudah itu kan jadi jadi upaya bersama-sama negara-negara di dunia kan untuk melindungi lingkungan, apalagi yang ozon bolong itu andai kata gitu kan kayak di kutub utara, kutub selatan itu bisa jadi cair semua. Nah, itu kan penyebab ozon bolong apa? Adanya kayak penggunaan freon yang terlalu banyak, terus kayak gedung-gedung yang menggunakan kaca, itu sebenarnya nggak baik. Itu yang juga salah satu penyebab ozon bolong itu tadi. Makanya kan ketika membangun gedung itu sebaiknya juga dijaga jangan sampai merusak itu tadi. Kalau bisa dihindari, nggak perlu yang benar-benar kaca semua kan bisa. Buktinya ya ada gedung-gedung yang nggak kaca semua. Nah itu hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dihindari. Kerasa nggak sih kalau cuaca semakin nggak bisa diprediksi? Mbak sama Mas kerasa nggak cuaca semakin nggak bisa diprediksi? Pertama kali saya datang ke Taiwan itu musim itu masih sesuai dengan waktu yang seharusnya. Maksudnya kayak musim dingin mulai kapan, musim gugur, musim semi itu masih pada waktu-waktunya yang sesuai. Tapi yang paling kerasa itu tahun lalu itu loh. Itu kan nggak karuan kan. Waktu tahun lalu itu kalau nggak salah Desember itu masih kerasa panas. Ingat nggak? Terus habis itu tiba-tiba jadi dingin banget sampai yang Mingsan sini ada salju. Biasanya kan nggak pernah ada salju juga toh. Terus habis itu juga kadang-kadang cuacanya misalnya sehari dingin, besoknya panas banget. Nah itu kan sudah mulai perubahan iklim kayak gitu kan, akibat ya itu tadi, akibat dari ozon itu tadi. Nah makanya itu kan supaya dijaga lingkungan kita, kondisi di bumi tidak seperti itu, makanya kita harus menjaga bumi ini. Kalau nggak kita siapa lagi yang menjaga ya toh. Terus juga AMDAL itu harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan adanya proyek-proyek kayak itu tadi. Kayak dulu misalnya juga banyak tumbuhan, maksudnya masih banyak lahan kosong yang banyak pohon-pohonnya, tapi sekarang sudah berubah, apalagi kayak kota-kota besar ya, kota-kota metropolis semuanya rata-rata gedung ya enggak, malah tempat-tempat untuk misalnya taman-taman atau tempat ya yang itu tadi yang ada pensuplai oksigennya sudah sangat berkurang. Makanya kan nggak baik juga sebenarnya kita hidup misalnya semakin modern tapi lupa sama lingkungan kita. Nah, kan sama aja, misalnya pun kita bagus modern gedung-gedung apa bangunan-bangunan, tapi kalau banjir ayo sama aja toh, karena enak kalau banjir. Atau misalnya typhoon juga tahun ini kan sering banget dibandingkan tahun lalu. Nah, kemarin hampir nggak sampai 1 bulan sudah ada 3 typhoon toh kemarin itu. Kan juga salah satu perubahan iklim yang ada. Nah ini peran AMDAL ini dalam pengelolaan lingkungan, bisa ada juga dalam pengelolaan proyek. Peran-perannya sama sebagai dokumen penting. Kalau dalam pengelolaan lingkungan itu aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila telah disusun rencana pengelolaan lingkungan yang telah diketahui dulu dampak lingkungan yang akan timbul. Misalnya ini kan kalau misalnya setelah dilakukan AMDAL kira-kira hasil AMDALnya itu tidak bagus, itu sebenarnya juga tidak boleh berlanjut proyek tersebut. Kayak kebetulan yang saya tahu ya, dulu mama saya itu pernah mengerjakan AMDAL untuk proyek pasar ikan di Surabaya. Itu ada di daerah Kenjeran yang dekatnya Suramadu, itu Jembatan Suramadu itu dulu dikerjakan di situ proyek AMDALnya. Maksudnya kalau misalnya dibangun pasar ikan itu kira-kira apa dampak-dampaknya. Sama juga AMDAL buat sekarang di Surabaya yang saya tahu kan itu ada jalan tembusan Mer itu